Itu ya teman-teman kalau puasa. Ini orang-orang Islam kalau giliran disuruh masuk, dikasih peluang kadang nggak masuk. Kalau lagi di ini pada nyerobot, berarti kelihatan kan busuknya orang Islam ini kan. Lagi gua buka begini nggak ada yang nongol nih orang Islam nih, ya kan? Kita gua buka ditutup nanti kalau kita lagi bikin apa? Memang mereka niatnya mau ngaco kan, berarti kan? Tahuan kan? Memang orang Islam ini memang bangsat semua ini, memang mau ngaco semua ini. Ini Gajah Sakti masuk dipanggil-panggil masuk juga nih, gua takut diomelin nih gara-gara makan durian ini ntar. Oke, Budiwan, silakan Pak Budiwan. Ya, malam Pak Paul. Iya, Sorry, malam. Iya. terlambat. Iya. Saya, soalnya ini pegawai-pegawai saya banyak yang puasa sih, jadi terpaksa toko jaga dulu tuh. Iya. Jadi apa ya, terlambat. Kalau misalnya jam-jam 9 ke atas mungkin saya bisa ikut full. Tadi kan mulainya jam berapa ya? Jam 6 waktu Jakarta, berarti jam 7 waktu kami di Makassar. Iya. Tadi saya sempat ikut tadi yang dibahas di awal itu mengenai apa itu? Perempuan yang maco-maco itu. Pak Paul itu saya sempat di situ. Jadi berarti yang perempuan itu kalau yang maco ketemu maco akhirnya jadi lebih feminim yang dikata oleh Pak Hendro. Itu ya. Secara psikologi berarti itu efek psikologi ya Pak ya. Kemudian saya mau tanya Pak, soalnya saya kan di Katolik. Jadi kami itu ada namanya istilah puasa biasa dan puasa pantang. Saya masih bingung antara puasa biasa dan puasa pantang. Dan tadi yang mendengar penjelasan Pak Paul yang harus 24 jam, wah saya kaget juga. Tahunya kami biasa puasa, saya belum pernah puasa Pak. Saya terus terang belum pernah puasa. Dicoba Pak puasa Pak. Oh iya ya, saya coba nanti Pak. Tapi yang saya tahu dari teman-teman saya itu puasa bukan 24 jam, mereka sendiri tentukan waktunya gitu. Dan ada istilah puasa pantang itu, saya masih bingung gitu Pak. Minta penjelasan Pak Paul deh. Kalau saya sih bilang puasa pantang nggak ada gunanya, cuman kecuali kalau masalah kesehatan ya. Tapi kalau buat ini karena Alkitab nggak mengajarkan puasa pantang begitu sih. Oh tuh Daniel tuh nggak makan, iya tapi itu benar-benar dibilang 21 hari nggak makan. Dan waktu makan pun cuma makan sayur-sayuran doang. Jadi bukan pantang, itu nggak ada di Alkitab ngajari puasa pantang. Tetapi itu ajaran dari mana? Dari Bapak Gereja dan dari paganisme. Puasa pantang itu, yang kayak Buddha, Zoroaster, itu ngajarin puasa pantang. Karena memang Kristen Vatikan dan Kristen Ortodoks itu adalah kontekstualisasi dari pagan. Salah nggak? Ya enggak. Cuman kalau menurut saya kok nggak ada gunanya. Coba deh puasa yang benar-benar 24 jam dan lakukan tadi seperti di Yesaya 58. Wah, itu tuh hasilnya itu luar biasa. Karena kami ngalami, saya tuh ngalami dalam banyak ini kita ngalami ya. Mungkin kelihatannya nggak dijawab, tapi itu ya di dalam alam roh itu bergerak terus sampai tiba-tiba ada yang baik terjadi. Makanya tadi bilang loh, terang akan terbit dalam gelap. Kan nggak langsung terang begitu kan. Tapi tiba-tiba terang bener. Nah kita ngalamin, makanya saya bilang, ya kalau orang tahu masa lalu saya tidak baik sekali. Ya, kenapa saya sekarang bisa begini, ya kan? Ya karena Tuhan pulihkan kami sekeluarga. Makanya kita bisa melihat terang itu, ya kan? Itu yang saya sharekan ke teman-teman, gitu loh. Puasa itu berguna sekali, kami ngalamin. Istri saya puasa, ya kan? Dan itu luar biasa sekali dampaknya puasa itu. Jadi teman-teman, ayo. Bukannya ikut-ikutan orang Islam puasa, itu mah bukan puasa orang Islam, nunda makan mereka itu. Puasa kita itu bukan nunda makan. Kalau puasanya tanggung-tanggung, ya memang Tuhan tahu segala hati manusia, tetapi kan tetap itu ada aturannya. Masalahnya kan kita puasa kan memanage daging kita, sarksnya kita. Sarks itu bisa keluar, sarks itu kan ada hormon-hormon yang bekerja. Hormon-hormon itu kan dari asupan makanan. Kan simpel sekali kan logika berpikirnya kan. Jadi kita kurangi asupan, jangan lagi puasa malah makan daging kambing, daging apa, buka puasanya gila-gilaan, salah. Lagi puasa itu benar-benar makanannya sederhana. Nasi sama sayur saja, sama teh manis panas. Pokoknya kalau yang kena diabetes jangan teh manis panas, teh panas saja atau pokoknya air hangat. Yang puasa panjang. Itu nanti puasa tuh bisa 24 jam dikali 6 bulan.
Istri saya dan saya tuh kita udah ngelewatin puasa sampai 6 bulan kita tuh nggak berhenti 24 jam, makan cuma sekali selama 6 bulan itu kita melakukan itu. Kita udah ngelewatin. Saya puasa 40 hari 40 malam pernah jalanin juga. Pokoknya itu yang benar. Kalau caranya benar itu nanti benar. Nggak akan tambah sakit, tambah sehat iya. Jadi memulainya dimulai dulu ya kan, nunda makan jam 3 sampai jam 6. Terus nanti sampai jam 9 ya kan, jam 9. Jadi mulai berhenti makan jam 9 maksudnya jam 9, jam 6 sampai jam 9 makan bebas, tapi lewat jam 9 nggak makan lagi gitu loh. Gimana? Pak, 9 malam itu ya atau 9 pagi waktu nunda makan itu? Loh, kan kita dari gini loh, kita gini loh. Kita makan kan jam 6 sore. Tadi kan ayatnya kan bunyinya dari matahari terbenam, puasa itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi 24 jam. Jadi jam 9 pagi nggak ada, pagi makan nggak ada. Jam 4 pagi makan ya nggak juga, nggak ada. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, cuman latihannya, misalnya nih sampai dari matahari terbenam, makan terakhir jam 6 sore, ya kan? Makan tadi jam 6 sore. Besok kita nanti makannya lagi jam 3 sore. Oh, sahur dulu Pak, makan pagi. Ya bukan, percuma. Nggak guna. Bener-bener jangan makan dari jam 6 sore, terakhir makan tutup. Terus nanti jam 3 sore, besoknya baru makan. Dicoba dulu, ya kan? Nanti diundur jam 5, nanti diundur jam 6. Diundur nanti jam 6, sampai jam 9 kita makan. Tetapi benar-benar lewat jam 9 kita stop. Nggak makan lagi sampai jam 6 sore. Nanti lama-lama kita jam 6 sampai jam 6, udah begitu jam 6 sore sampai jam 6 sore. Kan nggak bisa mungkin langsung kaget, ada yang bisa, tapi kalau yang nggak sanggup ya coba dulu. Tapi jangan terus-terusan selama bertahun-tahun sampai jam 3 sore. Itu Anda coba cuma sehari, 2 hari jam 3 sore. Hari ketiga udah mulai langsung jam 6. Gitu. Itu cepat kok. Pertama itu Pak ya, bagus ya. Kalau pengen beli mobil 1 tahun, makan sehari sekali, pasti tercapai Pak, 1 tahun. Enggak. Itu pengiritan namanya, pengiritan. Nggak bisa. Kalau mau beli mobil, kalau Anda pengen puasa beli mobil, 6 bulan makan sekali. Iya, itu makan sekali. Iya, makan sekali. Nggak bisa kalau gajinya cuma 1.800.000. Gajinya 1.800.000, jadi makan sekali. Tetap nggak nyampe, nggak bisa beli mobil. Tapi kalau 6 bulan makan sekali, 1.800.000 bisa itu. Oh ya Pak Pol, kalau dalam 24 jam itu harus berdoa nggak Pak? Kalau doa gini loh, baca Alkitab lah. kalau lagi puasa itu pokoknya ya jangan kurangin aktivitas toh. Kurangin aktivitas. Maksudnya gini loh, yang kita biasanya main kemana, ke kafe, kemana, aktivitasnya dikurangin. Nah, terus tetapi apakah tidur boleh nggak? Jangan. Ini tips puasa. Lagi puasa jangan tidur kelamaan. Maksudnya tidur itu jangan dari pagi sampai sore sampai buka lagi tidur lagi. Oh itu pusing nanti. Malah pusing. Jangan. Kalau berdoanya gimana Pak? Berdoa? Kalau saya tuh kalau berdoa tuh nggak perlu tuh di kamar begitu, nggak kayak gitu sih. Saya lagi naik sepeda juga berdoa sih ya. Oh sepanjang hari aja gitu? Saya kalau berdoa itu nggak kayak ritual begitu loh doa saya tuh. Kayak gini lah kita lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga begitu. Cuman ada saat-saat lagi khusus, saya lagi merindukan rasakan suasana Tuhan begitu kan. Saya sujud, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya nyanyi. Ada saat-saat begitu ya. Cuman kalau saat puasa biasanya saya gitu. Saya lebih banyak waktu luang buat memuji Tuhan, nyanyi. Sambil saya baca firman Tuhan banyak-banyak. Tapi ingat-ingat ya, jangan tidur kelamaan. Itu sejam 2 jam saja. Jangan sehari-harian. Pusing, saya jamin pusing itu Anda. Nanti malah nggak tuntas itu puasanya. Pak, saya tertarik dengan tadi Pak, puasa mutung Pak. Kalau punya istri kan pasti pernah mengalami gitu. Kayaknya saya mau puasa karena dia juga nggak berani protes, nggak taunya dia mutung Pak. Jadi dia nggak masak, nggak apa semua. Iya, sampai jam 6 sore. Iya, puasa mutung. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi memang ada baiknya juga. Puasa mutung itu juga baik. Tapi tetap begitu puasa yang kita mau cari sesuatu, yang karena kita ada sesuatu masalah, ya jam 6 sampai jam 6. Kalau puasa mutung itu ya saya bilang puasa mutung tadi. Misalnya nih tiba-tiba kepaten, sedih banget, ya kan? Ya udah kita sampai jam 6 sore, jangan makan. Untuk nenangin. Karena waktu kita makan terus, itu malah kita nggak bisa lupain puasa karena duka cita itu loh.
Itu kan Ya, coba tapi suami 2 kali itu akhirnya kan kan tahu duka cita. juga Pak, kalau istri itu ternyata puasanya karena mutung Pak, jadi Mm-mm. ketawa juga kan akhirnya, oh Mm-mm. jadi Tapi kan sehat, nggak Pak. mau masak, nggak mau apa, Iya. nggak mau Terus kalau kayak saya sering-sering aja mutung begitu kan. Jadi uang belanjanya kan ngirit kan. Sering-sering aja mutung Jadi begitu kan. terakhir makanya tadi saya ketawa-ketawa karena saya pernah dapat pengalaman kayak begitu. Tapi akhirnya kita kita semua, bukannya Pak. Kalau marah, orang menikah tahu, iya puasa ya mutung. Saya nggak bilang marah buat tapi puasa mutung. jadi ketawa. Jadi Ketawa. saya tersenyum jadi oh kurang ajar juga ini ternyata mutung. Makanya Tidur siang boleh ya, Pak? Makanya saya kasih nama puasa mutung, Pak. Iya betul. Itu nama dari saya, puasa mutung gitu, namanya Iya. mutung gitu. Kalau makan. Ngambek puasa ngambek ya Mas. Ngambek kan duka cita lah, mesti kepaten gitu kan, kepaten atau kalau kita lihat 2 kejadian itu kan, karena di Hakim kan mereka baru harus perang sama saudaranya sendiri kan, suku Benyamin kan, orang Israel mau merangi suku Benyamin. Wah, mereka puasa, mereka sedih sekali harus merangi saudaranya sendiri kan. Nah, sama yang kedua, waktu Saul mati, Daud itu sedih sekali karena itu kan mertuanya dia, ya kan. Dan Daud itu yang Saul itu banyak berjasa sama Daud kan, akhirnya kan memang saudaranya, anaknya Saul itu Yonatan itu kan sahabat karibnya Daud, begitu mati dia mutung, Pak, malam nggak makan. Puasa mutung itu tadi puasa duka cita lah, sebenarnya puasa duka cita, ya mutung kan sama aja kan. Nah, tapi kalau berbahagialah kalau yang istrinya sering mutung ya, jadi sering mutung sampai jam 6 nggak makan, ya berbahagialah. Jadi uang belanjanya tuh. Ya, kita marahin nggak taunya mutung Mbak, habis dimarahin kok nggak masak, ternyata baru puasa, ditanya puasa, tapi memang karena nggak masak jadi akhirnya kita korban juga. Betul. Iya, Pak Laptop, silakan Pak Laptop. Karena kita harus selesai jam 16, saya mengajar kelas apostolik. Silakan Pak Laptop. Terima kasih, Bester. Salam, Rahayu. Rahayu. Yang ini kan dari Pester pengajarannya puasa 24 jam, makan dari jam 6 ke jam 6. Kalau mungkin makan, kita kan punya waktu, mungkin makan paling lama kan 15 menit ya, atau setengah jam lah. Kemudian makan mungkin secukupnya, seperti Pester bilang, sayur, nasi ya secukupnya. Nah, yang jadi pertanyaan buat kami adalah untuk air. Air minum ini kan kalau menurut kesehatan kita kan butuh air minimal 2 liter atau 2,5 liter lah. Sementara kita makan hanya setelah makan kan kita nggak boleh makan lagi sampai 24 jam berikutnya. Nah, untuk minum ini apa kita langsung minum 2 liter kan perut juga nggak mampu. Mungkin ada solusi, ada petunjuk dari Pester. Terima kasih. Sebetulnya kalau dalam masa-masa puasa kita nggak perlu air 2 liter sehari juga sih sebetulnya. Cuman Tuhan Yesus ngajarin kita kalau lagi puasa basahilah bibirmu, ya kan. Tapi itu dalam arti basahilah bibirmu kita kumur-kumur. Nah, biasanya kalau kumur-kumur saya telan. Karena tidak dilarang waktu puasa itu nggak minum, nggak dibilang. Makanya waktu 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Kenapa nggak dibilang haus? Ya kan? Oh, nggak ada kata haus, ada. Yesus pernah bilang, marilah padaku yang barang siapa haus datang dan minum. Tapi waktu Yesus puasa nggak disebut haus loh, lapar. Artinya kan dia minum kan? Iya, siap. Ya kan? Saya juga minum waktu puasa 40 hari 40 malam, saya kumur-kumur setiap pagi, kan nempel semua kan, sakit perih tuh. Saya kumur-kumur. Kalau kumur-kumur, 1 teguk itu saya minum itu, 1 kumuran itu saya minum. Ya. Nah, tapi kalau puasa gimana kalau tiap hari puasa? Kayak tadi Susu udah bilang, ya minum aja nggak apa-apa. Kalau lapar ya minum, nggak apa-apa. Ya kan? Ya. Cuman balik lagi minumnya air putih, jangan minum air soda, jangan minum sirup, ya minumnya air putih lah. Apalagi minum itu tadi KTI apa kolesom kan? Minum air putih, minum air putih. Ya kalau mau ditarget misalnya nih teman-teman yang sakit, yang ada sakit lambung atau liver atau sakit-sakit yang diabetes apa-apa, harus banyak minum. Ya minum saja. Puasanya puasa makan tapi minum. Ya kan? Minum nggak apa-apa, minum air putih. Yang banyak nggak apa-apa. Terima kasih, Pester. Itu tidak akan mengganggu hawa nafsu kok. Karena hawa nafsu itu timbul dari dari hormon-hormon yang dikasih makan oleh asupan makanan, bukan minuman loh. Kalau H2O itu hanya melancarkan darah itu. Jadi kalau puasa terus minum banyak, sehat loh. Ya. Selama 6 bulan.
Atau minum saya susu izin kuda dulu ya? ya. Pak Pol, saya izin dulu ya, saya mau buka puasa Pak Pol. Soalnya tadi Lu saya buka puasa sahurnya sehari, telat saya. lu gajah sakti masuk ketahuan lu lagi Iya. ini nih gajah sakti masuk lu langsung Tadi keluar. Ini janjian mau makan durian lagi lu. soalnya saya tadi mulainya jam 5 sore Pak Pol, jadi saya harus buka Oh, sekarang ini. begitu. Iya, saya cari makan dulu ya. Pak Paul. Thank you, sukses Iya. buat semuanya. God bless. Iya, Pak, tanya Pak. iya. Itu saya udah lihat videonya Pak Paul yang tentang puasa. Itu Mm-mm. katanya nggak boleh makan daging atau daging merah. Yang dikategorikan daging itu daging ayam, daging sapi, atau dagingnya ikan, Pak. Itu yang puasa 21, puasa Daniel itu yang nggak makan daging merah Iya. ya. Iya. Nah, berarti daging sapi ya? Sapi, Iya. kambing, Iya. bukan daging dari ayam atau ikan, bukan? Iya. Oh, iya, pokoknya hanya makan daging unggas sama daging ini aja kan, ikan saja kan. Tapi sebenarnya ya, puasa-puasa begitu, sekalian aja puasa makan sayur, makanya sayur aja, nggak usah makan daging sama sekali kan, kalau lagi puasa Daniel. Ya soalnya salmon juga warnanya merah juga dagingnya. Karena Nah, ada ikan, itu. ada unggas tertentu yang memang menaikkan libido, ada ikan seafood tertentu yang menaikkan libido kan. Jadi intinya apa ya, Iya. kita tahu, kita ngerti lah, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Misalnya nih, oh saya nggak makan daging merah, tapi saya makan daging ular, ya sama saja, ya kan? Oh, panas badannya, pengen ngaceng terus malam-malaman itu, ada, ya kan? Saya Makan udah daging nyoba, Pak. anjing, oh daging ular itu enak itu, gurih. Iya. Kalau saya minum ya, dulu di empedu ular itu loh, empedu ular itu. Sakit kulit ya Pak ya? Enggak, itu bikin ngaceng terus Pak. itu saya dulu diajari sama teman-teman waktu saya di Bali itu, dibayari makan empedu ular kobra itu kan, wah itu memang tokcer itu Pak. Minumnya sama arak gitu ya, minumnya sama arak Bali, jadi diuntal begitu. Kalau enggak, wah pahitnya minta ampun, amisnya minta ampun. Bukan pakai darahnya ular. Nggak pakai itunya pakai arak. Jadi empedunya sama araknya langsung diuntal begitu, sama langsung dipakai arak supaya langsung ini kan aromanya kan supaya langsung hilang. Ya cuman baiknya ya yang normal-normal saja. Pokoknya kalau lagi puasa itu, kalau saya tetap menyarankan buka puasa mau puasa Daniel, puasa semua pokoknya nasi sama sayur aja. Kalau kita di Eropa ya rotinya roti biasa ya, terus nggak yang berat-berat daging-daging, makan roti aja sama sayur. Tapi kalau kita kan di sini kan ada kacang hijau. Jadi istri saya biasanya kalau kita puasa pakai bubur kacang hijau. Pak, apa tidur siang boleh nggak Pak? Iya, tapi pokoknya itu saran saya, kalau lagi puasa jangan tidur siang kelamaan. Pusing. 30 menit. Tidur malam beda ya. Ya 1 jam lah, 1 jam 2 jam itu udah udah lama banget itu. Ya 30 menit ya kurang ya kalau tidur siang, kalau biasa tidur siang ya. Tapi kalau jangan sehari-harian lagi puasa, wah dia pagi, dia kumur-kumur gosok gigi, terus tidur lagi sampai jamnya puasa lagi baru bangun. Ya salah juga, pusing, malah nggak kuat lama itu nanti. Pusing kepalanya. Kalau tidur malam apa, Paul? Satu-satu, sebentar. Loh kalau tidur malam kan memang malam harus tidur. Nah, satu-satu nih. Ini habis ini Pak Ali Furu dulu nih. Nanti bisa balik lagi ya. Pak Ali Furu silakan. Sebentar, ini biar Pak Ali Furu dulu, biar gantian dulu. Pak Ali Furu silakan. Shalom Pak Paul. Ya, shalom. Woi, siap Dan. Luar biasa. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit saja Pak Paul, saya sedikit. Ya. Jadi ini saya tertarik dengan judulnya ini, puasa lalim Islam ini. Waduh, ini lalim itu artinya kejam, bengis, zalim, ganas. Iya. Berat. Iyalah, orang lagi puasa, tokonya warungnya orang lain ditutup itu namanya lalim kan, malah kasih denda, malah ala perkakas dapurnya diangkut semua, itu kan bangsat biadab kan. Betul. Saya sangat setuju. Kenapa? Sebenarnya menurut saya kalau bulan puasa ini, kalau yang saya alami di sini, ini sebenarnya bulan puasa itu membawa malapetaka. Betul. Nah, ada 2 hal yang paling menonjol selama saya di Pulau Jawa di sini. Yang pertama, di bulan puasa itu marak sekali terjadi itu kriminalitas, terutama hipnotis, curi, copet, terus jambret dan lain-lain. Itu memarak sekali di bulan puasa. Padahal mereka itu biasa sebut itu bulan puasa itu bulan suci.
tapi kok kriminalitas kok sangat meningkat sekali. Nah, ini yang saya juga sangat bingung. Pernah waktu saya masih jabat sebagai Kapolsek itu agak menggeli hati saya juga. Jadi terjadi pencurian dengan pemberatan karena terhadap hewan ini, sapi, kerbau. Itu para pencurinya itu setelah dia nyuri kerbau orang, itu dipotong di tempat. Itu isi perutnya sama kepalanya itu disimpan, isinya yang dibawa pulang. Namun apa yang lebih menggelikan, itu dia tulis taruh kertas di kepala kerbau itu ucapan terima kasih kepada pemiliknya. Itu yang pernah terjadi, yang pernah saya alami. Nah, kemudian menjelang Lebaran itu biasanya itu biasa terjadi keributan antar keluarga sehingga menyebabkan ada KDRT, ada perceraian dan sebagainya. Jadi saya berpikir, ini bulan suci, ini bulan yang membawa damai, apa bulan yang membawa malapetaka? Gitu. Jadi menurut saya ini bulan puasa ini bukan banyak maslahatnya, tapi mudaratnya yang lebih banyak. Itu saja Pak Paul, terima kasih. Luar biasa. Memang ya, memang bulan puasa adalah bulan para setan menunjukkan jati dirinya. Oke nih, susu selamat. Susu Lamanta. Ya, susu Lamanta. Lah kira susu selamat. Oke. Susu Lamanta silakan. Mana nih susu Lamanta? Ya, oke. Pak Paul Dere dulu, Amerika, silakan. Ya, susu Lamanta, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya pertama sekali. Ya. Iya, anak-anak main duluan. Oh iya. Iya, saya pertama sekali ngikutin Bapak. Saya dapat Bapak dari Ibu Nerliana. Jadi saya tertarik mengikuti puasa, Pak. Jadi saya tanyakan sama Bapak, bagaimana puasa, Pak? Saya kan ada pergumulan, suami saya sudah meninggalkan kami selama 5 tahun. Ya, dan pergi dengan wanita lain, meninggalkan saya dan anak-anak. Jadi saya tertarik dengan materi malam ini, Pak, tentang berpuasa. Bagaimana cara saya sama kami, Pak? Iya, Pak. Jadi puasa sendiri, ya. Kalau puasa itu benar, kalau suaminya masih hidup ya, suaminya masih hidup, tapi ya. Pak, masih. Jadi begini, banyak sekali orang-orang yang ditinggal sama suaminya, terus konseling sama saya kan. Terus saya bilang sama dia, kamu mengasihi suami kamu? Iya. Kamu mau suamimu kembali? Mau? Puasa ya? Aduh, saya kena penyakit mah, kena ini ya, repot. Tapi saya banyak sekali mendoakan orang suaminya pulang-pulang beneran loh. Amin, Pak. Iya. Saya juga ngajarin anak-anak untuk berpuasa juga, Pak. Jadi ibu, kalau anak ibu sudah bisa cukup umur buat puasa, misalnya udah 12 tahun lebih gitu kan? Belum 12 tahun, Pak, tapi saya ajarin untuk berpuasa setiap hari Jumat mereka, Pak. Harusnya hari Sabtunya kan libur kan kalau Sabtu kan? Iya, Pak. Jadi kalau pas libur, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman kasihan di sekolah kan pusing dia kalau lagi puasa. Kalau anak kecil itu biasanya dia harus cukup banyak asupan kan? Nah, kalau anak kecil kalau lagi puasa, sorenya kasih minum manis-manis yang banyak karena kasihan. Anak-anak kecil kan butuh gula. Tetapi kalau kita orang tua, ya mulai dari kita dulu deh. Ibu puasa 24 jam sehari. Jangan makan makanan enak. Makanya nasi sayur. Ya kalau buka ya itulah teh manis. Itu istri saya dulu 6 bulan puasa buat saya ya. 6 bulan dia puasa. Sampai saya dirubahkan sama Tuhan lah. Saya kan dulu kasar sekali ya, gara-gara ya saya mengalami tekanan yang luar biasa, saya jadi kasar sekali, dan kita sudah hampir bercerai juga tuh. Jadi saya puasa 6 bulan. Sekarang udah lembut. Wah, saya udah lembut banget, lembut pokoknya Arjuna aja kalah sama saya.
Amin, amin. Cuman ibu puasa deh, percaya deh, jangan putus. Kalau ibu kerja, nggak bakal pingsan lagi kerja. Yang penting puasanya jangan ngawur. Kalau puasanya ngawur, nggak kuat kerja. Karena sementara kita buka puasa, makan daging, makan segala macam, waktu kita kerja, lambung ini lagi ngunyah nih. Akhirnya energi mana keluar lebih banyak. Makanya lagi buka puasa itu cuma nasi sayur, ya, minumnya teh manis. Nah, sepanjang hari kalau ibu kerja, minum air putih yang banyak, nggak apa-apa. Istri saya dulu puasa sambil kerja, ya, boleh minum air putih. Percaya saya, puasa, dan kalau ibu ada uang, ya nggak mungkin orang nggak bisa sedekah. Iya, Pak. Selalu kalau ada orang yang lapar, jangan lupa selalu bawa beliin nasi bungkus. Begitu lihat ada belikan mie ayam bungkus, dibungkus, atau belikan, begitu ada orang lapar, kasih. Kasih. Karena di saat tadi Yesaya 58, baca Yesaya 58 baik-baik. Yesaya dibaca itu ya. Dibaca baik-baik kalau lagi ya. Kalau lagi puasa pokoknya baca itu baik-baik. Kalau setiap hari puasa ya kita tiap hari bacanya itu. Ya kan? Supaya kita ngerti. Terus maafin orang, suamimu dimaafkan semua. Wah, kalau ibu puasa 6 bulan 24 jam makan sehari, wah itu bisa balik tuh suami itu. Amin. Ya. Wah, kita udah ngeliat banyak, Bu, banyak mujizat. Makanya puasanya jangan tanggung-tanggung. Nah, kalau cuman ini kan ibu kan masih kerja juga toh, single parent, jadi harus nafkahin anak-anak. Kalau saya dulu karena kita ada istri saya kerja apa, saya bisa punya waktu puasa 40 hari 40 malam kalau dulu saya. Saya itu waktu itu puasa 40 hari 40 malam ya. Saya lagi kondisi dikeroyok sama mafia-mafia illegal logging. Saya lagi dikeroyok gara-gara saya belagu juga kan, tapi saya nggak salah, saya dikeroyok dijeblosin ke penjara. Bisa lolos tuh saya loh, bisa menang loh. Malah yang jeblosin saya masuk 14 tahun. Ngeri loh. Wah, kalau kita lagi puasa dulu kita niatin, wah Tuhan kita lakukan dengan benar, Tuhan dengar jeritan kita loh. Tuhan dengar benar-benar loh, saya nggak main-main. Kenapa saya cerita tentang puasa? Karena puasa itu benar-benar berkuasa mengubah keadaan. Itu kan kita lagi teriak sama Tuhan. Makanya puasanya kudu benar. Kalau puasanya nggak benar, ya. Kalau puasanya nggak benar, ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau puasa kita benar, itu nanti hasilnya luar biasa sekali. Makanya saya bilang sama gereja-gereja, kalau puasa jangan basa-basi. Jangan tanggung-tanggung, jam 3 buka puasa, makan sate kambing, makan rica-rica, makan nggak percuma. Benar-benar diajarin jemaat itu puasa sampai jam 6 sore. Walaupun jemaat ada yang ada jam 3 sudah buka di rumah, nggak apa-apa, belajar. Tapi nanti terakhir diajarin, matahari terbenam sampai matahari terbenam, jam 6 sampai jam 6, diajarin. Itu nanti kuasanya luar biasa sekali. Ya, teman-teman yang ada di SOM ini, ya yang masih jomblo-jomblo, pengen dapat jodoh yang baik, ya yang baik yang dari Tuhan benar-benar puasa. Puasa itu dampak itu mengerikan sekali ya. Itu puasa itu sebenarnya bahasa halusnya nih, kita ini lagi mutung sama Tuhan sampai kita mogok makan. Iya betul, Pak. Ya kan bahasa mutungnya kan begitu, kita mogok makan sama Tuhan kan. Kan betul, kayak Pak. tadi istri mutung nggak mau masak ya. Kalau istri mutung nggak mau masak senang saya. Uang belanja utuh. Tapi kan ini kalau puasa mutung, bener-bener tiap hari mutungnya kan aneh. Waduh, mutungnya tiap hari ini repot ini. Wah, puasa ya kan. Dan kalau lagi puasa ya kita membutuhkan puasa ya baik lagi tadi. Ya tadi apa Yesaya 58. Jangan lagi utang. Ya terus kita kasih makan orang. Kita kasih kasih itu ya, kasih yang baik buat orang. Itu nanti menang. Percaya ya saudara-saudara yang dengarkannya di live YouTube, Anda agama apapun ya, dan Anda yang ada di ini, apalagi puasa Anda di dalam nama Yesus. Wah, itu tuh surga itu bergoncang kalau Anda puasa. Serius. Saya sudah ngalamin. Amin, ya, amin. saya sudah ngalamin. Amin. Iya, kalau saya nggak ngalamin saya udah ngalamin sendiri ya. Ibu Susela mantan ya. Percaya, suamimu akan kembali dalam nama Yesus. Puasa yang benar. Suamimu akan kembali. Saya sudah ngelihat ya. Saya sudah ngelihat bolak-balik suami itu dikembalikan sama Tuhan ketika kita berseru sama Tuhan sungguh-sungguh. Yang dibawa oleh gombel itu ya. Entah gimana caranya bisa balik pokoknya. Entah cara Tuhan, jangan pikir bagaimana caranya. Jangan kita nanya ngelabrak-labrak sendiri, jangan ya. Itu biar Tuhan yang urusan sama dia. Ya, Ibu Susela mantan ya. Caranya gitu. Tiap pagi doa fajar ya. Tiap pagi jam 5 pagi kita doakan terus nanti. Jadi saya cuma mau cerita aja bahwa apa namanya kayak masalah-masalah yang
terjadi seperti kayak ada LGBT apa segala macam itu tidak menutup kemungkinan tuh salah satu faktor itu dari luka batin gitu loh. Oh iya, tadi udah kita bicarakan. Jadi memang LGBT itu bisa. Jadi kita jangan menghakimi karena kita nggak tahu dia masa lalunya ada apa dengan masa lalu dia. Mungkin dia incest, pernah diperkosa pun itu bisa jadi LGBT, ya kan? Dia makanya jangan takut dengan psikiatrik. Jadi kalau kita lihat anak kita sudah belok begitu, ya, kalau kita yang kurang, orang tua yang kurang pandai mendidik anak, datanglah ke psikiater. Tapi psikiater kan banyak psikiater Kristen kan, supaya jangan diarahkan yang hipnotis sampai yang aneh-aneh segala macam gitu loh. Jadi itu penting ya. Dan jangan sembarangan ikut pelajaran luka batin, kesembuhan inner healing, karena nggak tambah benar malah tambah luka. Seringkali begitu. Makanya gereja-gereja kadang-kadang lata ya. Kalau di sinode kami, ya kami ada departemen konseling. Koordinator departemen konseling ini seorang psikiater klinis. Memang dia profesional. Jadi dan ketua sinode kami itu seorang dokter ya. Jadi dia dokter teologi juga, tetapi dia juga pernah sekolah dokter dan masih praktek dokter. Jadi kalau misalnya nih kita lagi konselingin orang, terus wah ini ada yang dia langsung tahu, nah ini ada masa lalu yang nggak baik. Dia nggak tangani sendiri, langsung minta orang untuk dari tim itu konseling untuk nangani, dan mereka semua orang-orang profesional dan kita ada yang dididik secara profesional untuk jadi konselor. Nah banyak orang sok-sokan mau jadi konselor hanya karena karisma nggak tambah benar tambah dalam dia. Malah ada yang di abuse sama si konselornya ini. Dipegang-pegang, di apa ya. Dan itu terjadi banyak kali, jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang ada yang malah cuma diingatkan dengan masa lalunya, terus nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah itu juga bahaya tuh. Makanya nanti kita berkala ya, kita mau minta Pak Dr. Siswanto itu ngajarin kita ya. Kemarin kan kita cerita tentang kerasukan, nanti kita cerita lagi tentang luka batin, segala macam. Nanti kita belajar. Nah, saya dapat 3 semester ya untuk masalah disorder ini ya, masalah kelainan mental ini kan. Karena untuk konseling ya, karena teologinya waktu dulu pertama kali saya belajar teologi itu teologinya banyak ke pastoral. Walaupun kemudian sekarang saya lebih banyak ke liberal mesianik ya. Nah, cuman terus saya baru nyadar di situ kita diajarin, kebetulan dosen kami itu memang profesional ya kan, terus dia bilang hati-hati dengan pelajaran-pelajaran inner healing, begitu nggak tuntas dia nggak makin benar tambah dalam. Makanya lihat di gereja-gereja banyak pelajaran inner healing, oh saya sudah sembuh batinnya, tetapi enggak, dia malah tambah dalam, tambah brengsek, tambah karu-karuan. Karena dia tidak tahu bagaimana cara closing-nya, cara benar untuk itu nggak bisa luka hati langsung dalam 1 hari selesai, nggak bisa. Itu butuh. Ya, oh sudah lahir baru, iya. Tapi pendamaian itu perlu metanoia, perlu diajarkan sampai, apalagi kemudian dia bawa ke dalam pernikahannya dia. Terus di dalam pernikahannya itu dia merusak, akhirnya dia merusak anaknya, merusak dia sendiri. Nah itu perlu konselor, apalagi yang parah ya, luka batin yang parah itu. Nah itu nanti kita tiap bulan. Nah, cuman jangan kali ini, nanti panjang. Karena saya 5 menit lagi harus mengajar. Terakhir ya, Aji Saka ya. Terakhir ya. Oke, silakan Aji Saka. Perlu puasa. Ya, perlu puasa. Ya. Tapi kalau luka batin, nggak bisa sekedar puasa. Kita benar-benar harus mengerti. Ya, kalau luka batin itu beda. Silakan, Pak Aji Saka. Halo, Pak Paul. Ya. Saya punya pengalaman dulu waktu sopir saya tuh 20 tahun meninggalkan istrinya karena keluarga, anaknya ditinggal begitu saja selama 2 tahun baru dia cerita kalau dia berpisah dari istri karena ini. Tadinya nggak mau terima istrinya, saya konseling pelan-pelan, saya doakan, ya tak suruh puasa seperti Pak Paul bilang, saya terus bilang bimbing pelan-pelan, tadinya tetap menolak. Terus akhirnya saya arahkan, cobalah kalau nggak mau tengok istrinya, tengok anaknya, terus saya doakan lagi. Terus akhirnya puji Tuhan, Pak. Akhirnya dia 20 tahun tinggalkan istrinya itu, akhirnya dia balik. Itu sekarang kembali pulang ke Jogja bersama istri dan anaknya luar biasa. Dan
Ada pernah juga saya punya sopir satu lagi orang Padang. Ya gitu. Tongkar istrinya kayak cerai. Saya doakan. Akhirnya dia ngomong, Pak kembali. Akhirnya dia balik lagi sama istrinya. Nah, ini pengalaman saya yang luar biasa, Pak. Tapi ketika saya di Bali, Pak, ya waktu saya di Bali itu, kalau orang Bali kan agak beda, Pak. Nah, saya ini hamba Tuhan. Nah, waktu saya pelayan di situ, dianggap pemangku, Pak. Jadi orang datang ke rumah itu, orang-orang yang sakit ini, sakit itu, orang gila, semua datang. Bingung saya melayani itu orang segitu banyaknya. Dan mereka kan datang kan bawa canang. Itu bawa canang juga didoakan, saya doakan. Tapi memang puji Tuhan, pernah saya doakan pemangku, karena tangannya itu bertahun-tahun kan tidak bisa digerakkan. Saya datang ke rumahnya, saya doakan. Tapi ketika doakan tuh roh itu tidak tahu. Saya akan diberikan kepekaan, bukan saya diberi kepekaan. Roh itu yang memegang tangannya bertahun-tahun itu selama lebih dari belasan tahun, itu lepas, meninggalkan bapak itu pemangku itu sembuh. Jadi dia datang ke rumah begitu, minta didoakan terus. Banyak pengalaman. Maksud saya begini, kalau ada hal yang penting seperti yang disampaikan Pak Paul, memang kita butuh waktu untuk berdoa dan puasa untuk apalagi waktu mengalami beban-beban berat seperti itu. Nah ini hanya sharing aja Pak Paul. Benar ya, itu benar-benar makanya teman-teman yang ditinggal istri, tinggal suami, dikhianati, puasa ya, yang bangkrut. Puasa itu menjawab banyak sekali permasalahan dalam hidup kita, ya, pergumulan hidup kita, ya, puasa. Tapi Pak Paul, saya punya pengalaman. Tadi kan selain pelayanan, tadi kan punya bisnis Pak. Kalau waktu dulu sering mendoakan orang kekerasan, kalau saya terlalu gencar, itu bisnis itu ya. Kalau kita kan ke toko-toko itu kalau di Bali itu kan selalu ada syaratnya Pak. Ada yang nunggu. Dan kalau saya kan selalu lihat dulu di mana tempat dia naruh barang itu untuk apa penglarisnya. Lihat. Jadi sebelum saya nawarkan barang, saya Tuhan kan, tempat itu saya doakan. Baru orangnya buka, dia terima. Kalau enggak. Nah ini pengalaman sharing juga, itu perlu doa dan puasa juga, Pak. Itu saya kira sharing saya, Puasa ya, jadi puasa, pokoknya jangan takut. Kalau puasa dengan benar, jangan takut nanti diserang balik peperangan apa. Saya sejauh saya puasa gitu, yang namanya serangan-serangan itu nggak ada yang mempan. Nah kadang-kadang karena kita diajari sama Pak Pendetanya salah, nanti diserang balik. Aduh, coba kita pikir ya, kita ini siapa sih yang bisa lebih berkuasa dari kita, dari nama Yesus yang ada di dalam kita. Tadi kan si pendeta-pendeta ini kan nggak konsisten kan waktu ngajarinya kan. Kita roh kuasa yang di dalamku lebih besar daripada ya roh Allah yang di dalamku lebih besar daripada Allah dalam dunia ini. Tetapi kok diserang balik kok malah kita saya nggak pernah takut yang begitu dan jangan terpengaruh karena itu semua ada di mindset kita. Wah ini serangan. Padahal bukan. Padahal memang kemarin kita misalnya nih kemarin kita utang dagang kita belum lagi kita tunda. Oh ini serangan dari iblis nih tiba-tiba semua orang nagih. Bukan. Jadi kita harus waras. Maksudnya harus tetap rasional. Waras itu bukan waras nggak edan, tapi rasional. Hati-hati, jangan sampai mabuk dengan semua dogma-dogma karismatik. Saya dari gereja karismatik, pendeta karismatik, tetapi saya ngajari jemaat untuk hati-hati. Saya ngajari jemaat berbahasa roh, ya, untuk hidup di dalam inner healing segala macam. Tapi hati-hati, maksud saya harus seimbang. Hati-hati sekali kita ngajar itu dengan benar. Nah, balik lagi tadi tertarik ya. Nanti yang masalah inner healing, tadi Semut Ireng itu mengingatkan saya, nanti mungkin di waktu berikutnya saya ngajak Pak Siswanto untuk ngajar inner healing ya, sama nanti salah satu dari salah satu yang pernah jadi dosen saya, Ibu Maria Arganita. Ya, dia akan ngajar juga ya. Nanti saya undang kapan-kapan ya Ibu Maria Arganita buat ngajar tentang inner healing. Jadi tuntas, itu hati-hati gereja-gereja banyak melakukan pelayanan inner healing nggak tuntas. Jadi orang itu malah jadi terbuka. Itu bahaya. Ya, kita sudah bongkar-bongkar masa lalu dia sudah ingat, terus kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu bahaya. Nah, ini terima kasih Semut Ireng ya tadi, jadi mengingatkan saya, kita ini perlu di sini. Karena kita ini kan banyak yang nonton juga.
Terima kasih Pak Semut Ireng buat idenya. Ya itu. Teman-temannya mau kasih ide gitu, nggak usah pakai nanya Pak, boleh kasih ide nggak usah, langsung email saya Pak, saya ada ide begini. Begitu bagus pasti saya ambil kok. Ya, saya itu sangat terbuka dengan ide-ide. Ya, karena YouTube ini jalan bukan karena saya pribadi, karena para rombongan Nabi yang di sini. Ya lihat teman-teman coba yang kasih data-data itu bukan saya kan, teman-teman dari Susu Kuda, Pak Nabi Raja Uti, Gajah Mada itu Pak Hendra semua, Pak Bento Filesto. Jadi ini YouTube ini kan kita semua untuk kita sarana kita sama-sama bersuara dan kita berbagi kan. Nah, dengan dimoderatori. Saya lagi cari cara format untuk bisa memoderatori supaya kalau yang ada 20 orang antri itu kita bisa tetap tanya saling saut-sautan tanpa saya harus jadi monolog begini, jadi narasumber begitu kan ya. Supaya kita bisa saut-sautannya bisa cantik gitu loh. Nah, itu nanti kita saya lagi cari formatnya, caranya. Sebab kalau kita buka semua juga bertabrakan, kayak tadi kan rame semua saling ngomong semua, berebut ngomong. Tapi bagaimana caranya supaya ngomong, tapi enak kayak orang diskusi bincang-bincang di warung kopi, begitu.